Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Padyabala Wijaya BT, kita jumpa lagi di episode kali ini. Kita akan uraikan dan jelaskan rute perjalanan Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro dari Majapahit hingga sampai ke Mataram Islam atau di Yogyakarta. Kali ini kita akan jelaskan di generasi cicit Syekh Jumadil Kubro yang masuk ke wilayah daerah Mataram. Nanti beliau dikenal sebagai salah satu leluhur sesepuh dari raja-raja Mataram Islam. Wadyabala, bagaimana Syekh Jumadil Kubro ajarannya bisa masuk ke wilayah Mataram. Dalam teks serat karya para pujangga keraton disebutkan bahwa punika sorosilah ing Tarub utawi Selo. Sayyid Ali Dakir bin Atas Al-Mahribi kangkaran Syekh Maulana Mahribi Sedo Sumare Mantingan Tanah Paraden pesisir kidul Yogyakarta Mataram saking turun Kanjeng Nabi Rasulullah kaping 22 ingkang gotek Duk Dewi Rasawulan Roro Kembang Lampir mertapa ngidang nyatuko wonten Telogo Tirta Rubedo. Sayyid Ali Dakil mertapa ngalong salehuring gurdo kang mangalung inggiling sendang Telogo Tirta Rubedo. Anenging cipta kersa Allah Dewi Rasawulan angger bini angger tali cekaking botek babar miyos ing walikat lahir jalu. Nami Joko Kidang Telangkas inggih Joko Lembu Peteng tegese sinten weruha. Ki Joko Kidang Telangkas Lembu Peteng wau sinedaken dening Sayyid Ali Dakir inggih Syekh Maulana Mahribi wonten makaming Kiai Salentoko Kiai Ageng Tarub ping sepisan. Wadyabala, kita persingkat saja karena teksnya terlalu panjang. Kita jelaskan bahwasanya Syekh Maulana Mahribi yang ada di Mantingan Yogyakarta Mataram, beliau bernama Sayyid Ali Dakir. Beliau putra dari Sayyid Musroil atau dikenal dengan Sunan Syarif ing Mahribi. Sayyid Musroil atau Sunan Syarif ing Mahribi, beliau menikah dengan Siti Tobiroh binti Sultan Tajuddin Amah Dinil Kubro di Madinah bin Syekh Jumadil Kubro yang dimakamkan di daerah Pelawangan Merapi, Yogyakarta atau di Turgo, Gunung Turgo, Yogyakarta. Wadyabala, ayah Syekh Maulana Mahribi adalah Sayyid Musroil atau Sunan Syarif ing Mahribi. Beliau salah satu wali generasi pertama era Sunan Ampel di akhir Majapahit sebelum Demak berdiri. Sayyid Musroil atau Sunan Syarif ing Mahribi ini adalah putra dari Sayyid Galab Siddiq. Sayyid Galab Siddiq ini menikah dengan Siti Katimah binti Syekh Jumadil Kubro. Siti Katimah adalah putri Syekh Jumadil Kubro yang paling bungsu. Sayyid Galab Siddiq menikah dengan Siti Katimah binti Syekh Jumadil Kubro, lahirlah Sayyid Musroil atau Sunan Syarif ing Mahribi yang menikah dengan Siti Tobiroh binti Sultan Tajuddin Amah Dinil Kubro ing Madinah
bin Syekh Jumadil Kubro. Jadi menikah sesama saudara. Lalu Sultan Syarif ing Maghribi atau Sayyid Musroil yang menikah dengan Siti Tobiro binti Sultan Tajuddin Ahmadinil Kubro ing Madinah bin Syekh Jumadil Kubro mempunyai dua putra. Yang pertama adalah Sayyid Mangun Dakir Angajawi Karan Kanjeng Susunan atas angin Kang Sumar ing Cirebon. Nomor kalih Sayyid Ali Dakir Angajawi Karan Syekh Maulana Maghribi ing Kang Sumare tanah ing Mancingan pesisir kidul ing Mataram Yogyakarta. Syekh Maulana Maghribi Parangkusumo Yogyakarta bernama Sayyid Ali Dakir, putra dari Sayyid Musroil atau Sunan Syarif ing Maghribi, jajaran wali angkatan pertama dari Maroko, dari tanah Maghrib, menikah dengan sepupunya yaitu Siti Tobiro binti Sultan Tajuddin Ahmadinil Kubro yang ada di Madinah. Beliau putra Syekh Jumadil Kubro yang paling sulung nomor 1, bertempat di Madinah. Syekh Maulana Maghribi yang dimakamkan di Pantai Parangkusumo. Di situ sering dijadikan tempat labuan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan keraton-keraton catur sagotra lainnya dinasti Mataram, yang mana di wilayah itu diyakini sebagai pintu gaib pantai selatan. Jadi di pantai selatan pintu gaibnya itu adalah Parangkusumo. Di situ nanti ada sebuah sejarah bagaimana berdirinya Keraton Mataram Islam, yang di dalam sejarah nanti ada sebuah riwayat Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati dengan Ratu Pantai Selatan. Disitulah dimakamkan Syekh Maulana Maghribi atau Sayyid Ali Dakir bin Sayyid Musroil atau Sunan Syarif ing Maghribi, jajaran wali angkatan pertama era Sunan Ampel. Wadyabala berarti Syekh Maulana Maghribi Parangkusumo Yogyakarta terhitung masih cucu buyut dari Syekh Jumadil Kubro yang dimakamkan di daerah Pelawangan, Merapi, Yogyakarta atau di Gunung Tugu. Beliau ahli bertirakat topo ngidang atau topo ngalong di atas pohon dengan berzikir kepada Allah, yang mana di bawahnya telaga Tirto Rubedo. Syekh Maulana Maghribi nanti mempunyai seorang putra dari pernikahan beliau dengan Dewi Rosowulan, yang diriwayatkan putri dari Adipati Wilatika Tuban atau saudari dari Sunan Kalijogo. Putra beliau bernama Raden Kidang Telangkas, yang mana nanti oleh Sayyid Ali Dakir, Raden Kidang Telangkas ini ditaruh di makamnya Kiai Selentoko atau Ki Ageng Tarub ke-1. Lalu ditemukan oleh Nyai Rondo Selentoko pada saat berziarah ke makam suaminya. Bayi tersebut, si jabang bayi, dibawa pulang, lalu diberi nama Joko Lembu Peteng karena tidak diketahui asal usulnya tadinya. Beliau sengaja disamarkan oleh ayahandanya Syekh Maulana Maghribi atau Syed Ali Dakir. Setelah dewasa, Raden Kidang Telangkas suka berburu di hutan dengan tuluk. Suatu ketika beliau tersesat di sebuah telaga, dan di situ ada bidadari yang
kemenungsan. Lalu singkat cerita, Raden Kidang Telangkas atau Raden Lembu Peteng yang pertama menikah dengan Dewi Nawang Wulan dan mempunyai putri Dewi Nawangsih yang nanti dinikah oleh seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Raden Bondan Kejawan. Beliau nanti dikenal juga dengan sebutan Arya Lembu Peteng kedua dan juga disebut dengan sebutan Ki Ageng Tarup ketiga. Ki Ageng Tarup kedua mertuanya Raden Kidang Telangkas. Ki Ageng Tarup I adalah Kiai Selentoko yang sudah meninggal sebelum Ki Ageng Tarup II atau Raden Kidang Telangkas ada, karena beliau nanti kan disamarkan, ditaruh di makamnya Kiai Selentoko oleh Syekh Maulana Maghribi. Dan masyhur Raden Bondan Kejawen atau Ki Ageng Tarup III atau Arya Lembu Peteng II ini menjadi leluhur raja-raja Mataram Islam dari hasil pernikahannya dengan Dewi Nawangsih binti Ki Ageng Tarup II, melahirkan Ki Ageng Wonosobo, Jawa Tengah. Ki Ageng Gentas Pendowo di Grobogan. Roro Kasian yang dikenal dengan Nyai Ageng Ngerang yang menikah dengan Ki Ageng Ngerang, Duriah Syekh Maulana Maghribi juga, tapi yang bukan Syekh Maulana Maghribi Parangkusumo, Al-Maghribi yang lain. Ki Ageng Ngerang nanti mempunyai keturunan Ki Ageng Panjawi dan menurunkan juga yang sempat viral diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha, yaitu Senopati Singobarong dari Yogyakarta Hadiningrat. Dalam sebuah catatan keraton bahwa Singobarong yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha di dalam catatannya salah, bukan. Beliau adalah putra Temenggung Jaya Ningrat terus sampai ke Syekh Maulana Maghribi atau Ki Ageng Ngerang. Wadyabala, kita kembali ke Syekh Maulana Maghribi, yang mana putra Raden Bondan Kejawen nanti Ki Ageng Tarup III, yaitu Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Gentas Pendowo yang di Grobogan dan di Wonosobo, hanya kabat berguru kepada Susunan Majagung ing Gunung Jati Cirebon, leluhurnya Sunan Gunung Jati. Dan akhirnya Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Gentas Pendowo di Grobogan, putra dari Ki Ageng Tarup III atau cucu dari Prabu Brawijaya, beliau nanti dijadikan menantu oleh Sunan Majagung ing Gunung Jati Cirebon juga. Raden Bondan Kejawen adalah putra dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit ke-7, dari Putri Wandan, dari negeri Wandanpura, putri boyongan yang diajak oleh Ratu Andarawati, permaisuri Prabu Brawijaya V yang dari negeri Campa. Putri Wandan menjadi garwa selir Prabu Brawijaya V dan melahirkan Raden Bondan Kejawen, dan Raden Bondan Kejawen dititipkan kepada Kiai Buyut Juru Sawah atau Kiai Buyut Mustahar di daerah Pati, Jawa Tengah. Lalu setelah dewasa, Raden Bondan Kejawen dititipkan kepada Ki Ageng Tarup III atau Raden Kidang Telangkas atau Raden Lembu Peteng ke-1. Lalu Raden Bondan Kejawen dinikahkan dengan putrinya Ki Ageng Tarup III yang bernama Dewi Nawangsih. Lalu Raden Bondan Kejawen bergelar Ki Ageng Tarup III. Dan mulai disitulah nanti akan membuat dinasti besar, dinasti Mataram Islam yang akan mempengaruhi budaya, tradisi, keilmuan, hasanah yang ada di Jawa Tengah khususnya dan Jawa secara menyeluruh.
akan terpengaruh dalam budaya Kesultanan Mataram Islam yang didirikan oleh Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati atau Raden Danang Sutawijoyo. Wadyabala dimanapun Anda berada, silahkan ketik saran, ketik informasi, atau kritik di dalam kolom komentar. Supaya channel ini lebih maju dan inovasi dalam mengulas dan menyampaikan budaya sejarah bangsa Indonesia. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini karena Wijaya WT akan mengulas sejarah, budaya, keilmuan, sanat, tradisi-tradisi yang masih dijalankan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai penerus Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang, Kerajaan Demak, Kerajaan Majapahit, dan seterusnya penguasa raja-raja tanah Jawa yang masih dijalankan tradisi dan keilmuannya oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Akan kita jelaskan, kita informasikan secara per episode. Maka ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Wijaya WT tentang sejarah, budaya, dan keilmuan bangsa Indonesia yang dalam naungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata dan informasi yang berbeda atau kata-kata yang keliru, kurang berkenan di hati para Wijaya WT. Sampai jumpa di lain waktu, kita akan mengudara kembali. Salam budaya, tetap NKRI, Pancasila Sakti, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.